Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita lanjutkan pengajian Balaghah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 16 insyaallah sampai ayat 20. Bagi yang tidak membawa kitab Asy-Syamil bisa menyimak melalui mushaf terjemah. Mulai ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Fi qoulihi ta'ala ishtaraw dhalalata bil huda. Ini ada isti'arah tasrihiyah. Ada isti'arah tasrihiyah. Dari mana isti'arahnya itu? Haitsu istabdalu al-ghayya bir rasyad. Mereka itu sebenarnya mengganti petunjuk yang mereka miliki al-ghayya dengan kesesatan. Wal kufra bil iman. Mereka mengganti keimanan yang mereka miliki dengan kekafiran. Fa khasirat safqatuhum. Maka rugilah transaksi mereka itu. Walam tarbah tijaratuhum dan tidak untung perdagangannya atau niaganya. Maka kalimat istaro ya, ini membeli ya. Fasta'aro lafdz syira' lil istibdal. Kata membeli itu dipinjam untuk menggantikan kata mengganti. Kenapa kok sering menggunakan kata istaro ya? Karena dunia Arab zaman itu adalah dunia perdagangan. Sehingga dagang ini menjadi budaya yang sangat familiar. Sehingga kalau diibaratkan mengganti keimanannya diganti dengan kekafiran, ini bisa diibaratkan membeli kekafiran. Padahal kita sudah punya keimanan, ditukar untuk dibelikan kekafiran. Jadi ini tamsilnya atau tasbihnya luar biasa, mudah dipahami. Summa zadahu taudihan. Nah, di dalam isti'arah di ayat ini ada yang luar biasa. Ada penjelasan lebih di sini. Yaitu dengan firman Allah biqaulihi ta'ala fama rabihat tijaratuhum. Dan perdagangan mereka tidak untung. Wa hadha huwal majaz al-murasyah. Disebut dengan al-majaz al-murasyah. Nah, di dalam isti'arah itu ada macam-macam ya. Ada isti'arah murasyahah, ada isti'arah mutlaqah, ada mujarradah. Nah, yang ini murasyahah. Murasyahah itu dianggap sebagai isti'arah yang paling baligh, yang paling kuat balaghahnya. Bagaimana sih isti'arah murasyahah itu? Saya kembali kepada pengertian isti'arah. Isti'arah itu menyerupakan musabbah kepada musabbah bi, lalu salah satu dibuang. Musabbahnya dibuang. Misalkan Muhammad seperti singa dalam keberaniannya. Kata Muhammad dibuang. Tinggal singanya saja. Jadi saya melihat singa. Khutbah. Nah, ini adalah isti'arah. Isti'arah yang biasa begitu. Saya melihat singa khutbah. Qorinahnya khutbah. Qorinahnya isti'arah itu adalah khutbah. Karena enggak mungkin singa binatang itu bisa khutbah. Maka singa itu yang khutbah itu bukan singa yang benar, tapi isti'arahnya, yaitu mungkin orang yang pemberani atau orang yang jagoan dan sebagainya.
diibaratkan seperti singa, tapi yang diibaratkan ini dibuang, orangnya ini dihapus. Ya, ini. Nah, kemudian diambil kalimat-kalimat atau mayulaimu al-musyabbah bih. Sifat-sifat atau yang terkait dengan singa ini diikutkan di dalam perumpamaan itu. Misalkan begini, saya melihat singa bersurai, surai ini rambutnya singa itu, sedang khutbah. Jadi singa bersurai, tambah lagi bersurai. Dalam bahasa Arab disebut misalkan ra'aitu asadan dza lubatin yakhtubu, misalkan sedang khutbah. Saya melihat singa bersurai. Nah, kalimat bersurai itu ini menguatkan isti'arah. Menguatkan perumpamaan ini. Tidak hanya sekedar singa, tapi singa yang juga bersurai. Nah, ini misalkan dalam ayat ini, ini tidak hanya jual beli, ya. Tapi jual beli itu ada untung ruginya, begitu. Maka dijelaskan fama robihat tijaratuhum. Perdagangan mereka tidak untung. Kalau sekedar seperti jual beli ini isti'arah biasa, tapi tidak hanya jual beli, ini jual beli yang ada untung ruginya, begitu. Jadi untung rugi ini kan kaitannya dengan jual beli. Maka mengikutkan sifat musabbah bihnya, yaitu jual beli itu dengan sifat untung atau rugi. Maka fama robihat tijaratuhum ini adalah murasihnya, ini yang menguatkannya. Hingga ini isti'arah murasyahah namanya. Dalam contoh-contoh isti'arah murasyahah selalu menggunakan ayat ini. Kalau kalian baca buku balaghah, contoh isti'arah murasyahah mesti ini ayatnya. Ulaika alladziina ishtarau dhalaalata bil huda fama rabihat tijaratuhum ini. Karena menyerupakan dengan perdagangan, dikuatkan lagi dengan tidak ada untungnya. Wa huwa kama fil kasyaf, disebutkan dalam kitab Al-Kasyaf. Ini tafsir ya, karangan Az-Zamakhsyari. Minasan atil badi'ah. Ini termasuk sarana takbir yang luar biasa indahnya. Allati tablughu bil majaz ad-durwatal ulia. Kalau dalam kategori majaz ini paling tinggi, puncaknya. Kenapa? Alasannya karena seakan-akan melupakan penyerupaan, seakan-akan nggak ada perbedaan. Seperti jual beli, benar-benar jual beli ada untung ruginya dan ada macam-macamnya. Jadi aktivitas mengubah keimanan dengan kekafiran itu seperti jual beli yang nggak untung sama sekali. Fi qoulihi ta'ala fama rabihat tijaratuhum, ada majaz akli. Ini secara akal, nala kita berpikir yang untung itu bukan dagangnya, yang untung itu orangnya. Ai fama rabihu fi tijaratihim, yang untung itu orangnya, yang dagang yang untung, bukan perdagangan. Perdagangan itu bukan manusia yang bisa untung atau rugi. Yang rugi itu manusianya atau yang untung adalah manusianya. Kalau perdagangan ya sifatnya umum. Dia netral saja, ya bisa untung bisa rugi, tapi yang asli rugi adalah orangnya. Kenapa disematkan kepada niaganya? Nah, ini untuk meringkas kalimat. Meringkas takbir atau ungkapan. Karena di antara fungsi dari majaz itu adalah ijaz, untuk meringkas. Daripada dikatakan begini ya, fama robihu fi tijaratihim. Fama robihu fi tijaratihim, ada 4 kata. Robihat tijaratuhum, fama robihat hanya 3 kata, meringkas 1 kata. Ini diantara fungsi dari majaz itu, majaz akli diantaranya begitu. Fi qoulihi ta'ala wa ma kanu muhtadin. Ini ada tatmim. Tatmim itu semacam pelengkap ya. Kalimat itu datang dipakai oleh mutakalim, para pengguna, sebagai pelengkap. Kalau dihilangkan, maknanya menjadi rusak, menjadi tidak seindah kalau ditambahkan itu. Haitsu inna hadzal qaula wa ma kanu muhtadin ini, ya, kalimat ini tatmimun lima taqaddama. Ini adalah penyempurna kalimat sebelumnya. Lima taqaddama afada bi annahum dhalluna fi jami'i ma yata'atunahu min amal. Yang berfaedah, yang berfungsi menunjukkan bahwa mereka itu sesat di semua aktivitas mereka. Di semua perbuatan mereka.
misalkan ini dibuang, maka tidak ada faedah itu. Maka ini dimunculkan. Wa maka muhtadin ini. Misalkan ya, di dalam surat Al-Isra ada kalimat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan ini tatmim. Kenapa? Karena asra itu jalan di malam hari. Asra itu memperjalankan di malam hari. Jika ditiadakan lailan ini, sebenarnya sudah maknanya ada dalam asra. Tapi tatmim harus punya faedah. Apa faedahnya lailan ini disebut? Menunjukkan bahwa waktu malam Isra itu tidak sepanjang malam, tapi hanya sedikit di malam hari. Jadi lailan itu menunjukkan sedikitnya malam. Kisah Isra itu tidak terjadi mulai maghrib sampai subuh. Hanya sepenggal malam saja. Jadi lailan itu tatmim di situ. Atau misalnya wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Nah, ala hubbihi ini tatmim. Mereka memberi makan kepada anak yatim, kepada miskin, para tawanan. Tanpa ala hubbihi misalnya, itu enggak ada masalah. Maknanya sudah ada dalam kalimat itu. Tapi kenapa ditambahkan? Ini tatmim ini. Ini pelengkap dan penyempurna makna. Ala hubbihi bisa maknanya mereka itu sangat ithar, sangat mendahulukan kepentingan orang lain. Sehingga makanan itu meskipun dia sayang dengan makanan itu diberikan pada orang lain. Nah, jadi faedah ala hubbihi ini enggak bisa ditinggalkan. Itu namanya tatmim. Di Al-Quran agak banyak gitu. Fi qoulihi ta'ala mathaluhum kama thalil ladzi istauqada nara. Ada tasbih tamtsili. Tasbih tamtsili itu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu tapi dalam berbagai unsur begitu. Jadi unsur yang diserupakan dengannya itu tidak satu, bisa berbagai unsur. Kejadian begitu. Rentetan peristiwa itu tasbih tamtsili. Contohnya ayat ini ya. Haitsu syabbahal munafiqa bil mustauqid linnar. Allah menyerupakan orang munafik itu, mathaluhum itu kama thalil ladzi istauqada nar, seperti orang yang menyalakan api. Tidak hanya seperti orang saja, tapi orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Ketika sudah bersinar, Allah menghilangkan cahayanya. Jadi tidak hanya menyerupakan pada orang yang menyalakan api, tapi setelah menyalakan api, cahayanya hilang. Sehingga peristiwanya kan bermacam-macam. Peristiwa orang munafik ini, diserupakan dengannya ini, rentetannya mulai menyalakan api, lalu cahayanya hilang. Li'idharihi al-iman, karena orang munafik menampakkan keimanan, seakan-akan menyalakan api itu menampakkan keimanan. Ya, bil idhaati, menampakkan keimanan itu diserupakan dengan menyalakan api. Wan qita'i intifaihi, tidak memanfaatkan keimanannya sendiri. Orang munafik kan tidak memanfaatkan keimanannya. Diserupakan dengan bintifa'in nar, diserupakan dengan padamnya api. Awalnya mereka menyalakan api, ceritanya kan begitu di dalam ayat ini. Lalu apinya padam. Nah, seperti itu. Orang munafik itu pura-pura iman, tapi tidak memanfaatkan imannya. Tidak mengambil manfaat dari keimanannya. Fi qoulihi ta'ala alladzi istauqada nara. Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Ini ada fanul mukhalafah bainad dhamiraini. Pertama, alladzi, ini satu mufrad ya. Alladzi istauqada nara falamma adha'at ma haulahu. Ini mufrad. Lalu dhahaballahu binurihim, him itu jamak. Nah, ini kan unik ini. Kok bisa ya? Satunya mufrad, satunya jamak. Nah, ini ada alasannya. Haitsu wahadat dhamira fi istauqada wa haulahu. Ini dhamir ya. Dhamirnya wahid, maksudnya mufrad. Ri'ayatan li janibil lafzi, karena memperhatikan aspek lafadznya. Li'annal munafiqin kullahum ala qaulin wahidin wa fi'lin wahid. Karena orang munafik itu ucapannya satu, perbuatannya satu, sama saja semuanya itu, anggap aja satu. Begitu juga semua orang munafik seperti itu. Ya seperti itu. Perbuatan orang munafik ya seperti itu. Perkataan orang munafik.
Seakan-akan mereka satu, maka pakai dhamir mufrad. Wa amma riayatu janibil makna. Nah, untuk memperhatikan aspek maknanya di dalam kalimat binurihim wa tarakahum itu falikaunil makom takbihu ahwalihim, karena makom pembicaraan di sini, situasi pembicaraannya adalah menjelekkan keadaan mereka. Wa bayanu dzatihim, juga menjelaskan zat mereka, hakikat mereka itu, wa dhalalihim, kesesatan mereka. Maka kalau disebutkan dengan jamak ya, fa isbatul hukmi likulli fardin minhum waqi'un, untuk menetapkan hukum pada masing-masing personal orang munafik itu bisa dengan jamak seperti ini. Fi qoulihi ta'ala falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Ada al-munasabah atau at-tanasub atau mura'atun nadhir. Mura'atun nadhir itu memperhatikan keserasian pendamping kata. Haitsu dzakara ad-dhau'a wa ma yunasibuhu wa huwa an-nur. Karena Allah menyebut dhau, ya, al-dhau itu adalah cahaya. Disandingkan dengan nur. Dhau dan nur maknanya hampir sama, cahaya. Ini disandingkan. Ini adalah mura'atun nadhir. Wa jaa'a fil jadwal, dalam kitab Al-Jadwal fi I'rabil Quran disebutkan wasirru, rahasianya apa? Ya. Fi dzikrin nur, dalam menyebut an-nur itu, dhahaballahu binurihim. Kenapa kok binurihim itu? Ma'an nasyak yaqtadi ayyakula bidhaihim. Padahal konteks kalimat mengharuskan atau mestinya mengatakan bidhaihim, yaitu menghilangkan dhau'nya, bukan nurnya, mestinya begitu. Kenapa kok nurnya di sini? Yang dihilangkan adalah nurnya. Ayyakula bidhaihim muqabila adha'at. Di dalam ayat itu kan adha'at, mestinya kan dhau'ihim mestinya. Tapi kok nurihim begitu? Huwa, nah ini sirnya. Anna dhau'a fi dilalatin ala ziyadati. Dhau' itu menunjukkan tambah, lebih. Menunjukkan lebih dibanding nur. Falau qala bidhaihim, andai kata Allah berfirman bidhaihim, jika atau andai kata Allah berfirman bidhaihim, la'au hamad dhahab biziyadati, maka seakan-akan Allah hanya menghilangkan lebihannya saja, menghilangkan cahaya yang berlebih saja. Wa baqa ama yusamma nuran, dan seakan-akan nurnya masih ada. Nah, ini perlu dipahami dengan makna nur dan dhau. Ya. Nur itu adalah sifatnya menyerap panas. Dhau itu mengeluarkan panas. Ya, an-nur yamtassul hararah wa dhau yukhrijul hararah. Jadi matahari itu adalah dhiya. Bulan adalah nur. Matahari dan bulan lebih kuat matahari cahayanya. Makanya dia, dhau itu matahari. Bulan adalah nur. Walladzi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nuran. Jadi cahaya matahari lebih kuat daripada cahaya bulan. Jika semisal yang dihilangkan cahaya matahari, orang bisa membayangkan, oh paling masih ada paling sisa-sisa cahaya, yaitu nurnya mungkin masih ada. Tapi kalau yang dihilangkan itu cahaya yang kecil ini dihilangkan, apalagi yang besar. Yang cahaya sisa-sisa saja dihilangkan. Cahaya sisa-sisa saja dihilangkan, apalagi cahaya yang intinya. Gitu. Itu maksudnya. Wal ghardu atau wal ghardu huwa izalatun nur anhum ra'san wa tamsuhu aslan. Maka tujuan dari penyebutan kata dhahaballahu binurihim ini adalah menghilangkan cahaya kecil sama sekali, dihilangkan semuanya. Ra'san, sama dihilangkan semuanya ya, sama sekali dihilangkan. Belas, hilang belas maksudnya. Wa tamsuhu aslan, dan dihapus semua cahaya itu. Fi qoulihi ta'ala wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun.
meninggalkan mereka dalam kegelapan. La yubsirun, tidak bisa melihat. Ini dulumat ini adalah isti'arah ya. Haitsu ista'ara ad-dulumati lisyadaidi. Dulumat itu diserupakan dengan sesuatu yang berat. Masalah-masalah yang berat. Ai wa tarakahum fisyadaidi. Meninggalkan mereka dalam permasalahan-permasalahan yang berat. Jadi dulumat maknanya asyadaid. Fi qoulihi ta'ala la yubsirun ya. Tanzilul fi'lil muta'addi manzilatal lazim. Di dalam firman Allah la yubsirun ini ada memposisikan fi'il muta'addi atau fi'il transitif dalam posisi fi'il intransitif. Kata kerja yang berobjek diletakkan pada kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Wa dzalika li sarfil ihtimami ilal fi'li, agar perhatian pembaca, perhatian yang nyimak itu terfokus kepada kata kerjanya. Wa annahu wal muradu fi dzatihi, dan itu adalah maksud secara dzatnya, la wusuluhu ilal maf'ul, bukan maf'ul bihnya. Yang diperhatikan bukan maf'ul bih, tapi memang la yubsirunnya itu tidak bisa melihatnya ini. Melihat apa? Ya enggak usah dicari melihat apa, yang penting mereka tidak bisa melihat begitu. Jaa fi hasyiyati Ibnu Tamjid, ini hasyiyah Imam Baidawi, hasyiyahnya tafsir Baidawi. Maf'ulu la yubsirun min qabilil matruh al matruk. Maf'ul bihnya kata la yubsirun itu termasuk yang dibuang, yang ditinggal. Aila min qabilil muqaddar. Maksudnya tidak perlu dikira-kirakan, tidak perlu dicari tahu apa maf'ul bihnya. Fakanal fi'lu ghairu muta'addin. Maka fi'ilnya ini tidak transitif, tidak butuh objek. Fi qoulihi ta'ala summum bukmun umyun. Ada tasbih balih ya. Tasbih balih. Tasbih balih itu, ulangi lagi ke awal ya. Tasbih itu menyebutkan musyabbah bih. Misalkan laki-laki atau kata nama Ahmad seperti singa. Ahmad seperti ini adalah adatnya. Singa adalah musyabbah bihnya. Ahmad seperti singa dalam keberanian. Ini wajhus syibhinya. Ada kalanya sepertinya dibuang. Ahmad singa dalam keberanian. Ada kalanya dalam keberanian juga dibuang. Ahmad seperti singa dalam keberanian dibuang. Ada kalanya dua-duanya dibuang. Ahmad singa. Nah, jadi Ahmad singa itulah tasbih balih. Kalau dalam kategori tasbih yang paling kuat adalah tasbih balih. Ahmad singa. Itu ya. Tapi kalau dengan isti'arah lebih kuat isti'arah. Kalau isti'arah Ahmadnya dibuang, langsung singa gitu. Tapi maksudnya adalah Ahmad. Nah, sekarang tasbihnya. Di dalam kata sumun bukmun umyun ada tasbih balih. Maksudnya adalah aihum kasummi. Mereka itu seperti orang yang tuli. Tapi tidak disebut sepertinya enggak disebut. Merekanya juga tidak disebut di sini karena dibuang ya. Nanti ada penjelasannya. Al-bukmi yang bisu, al-umyi yang buta. Kenapa humnya dibuang? Hum sumun bukmun umyun ya, mestinya begitu. Hudifa li anna ittisafahum biha amrun muta'ayyanun muqarrar. Dihapuskan karena pensifatan mereka dengan kata sumun bukmun umyun sudah bisa dipastikan, sudah jelas itu. Fi adamil istifadati min hadil hawas. Diserupakan dalam hal apa? Dalam tidak adanya mengambil manfaat dari indera itu, dari indera pendengaran, dari indera lisan, dari indera mata. Hudifat adatut tasbih wa wajhus syibhi fa asbaha balighan. Seperti itu dibuang, dalam tidak adanya pengambilan manfaat ini juga dibuang. Jadi mereka bisu, mereka tuli, mereka buta. Maksudnya adalah mereka seperti orang yang buta
dalam hal tidak mengambil manfaat dari mata. Mereka seperti orang yang tuli dalam hal tidak mengambil manfaat dari telinga. Mereka seperti bisu dalam hal tidak mengambil manfaat dari lisan mereka. Tapi ini dibuang. Jadi mereka tuli, mereka bisu begitu. Di antara fungsinya adalah orang bisa membayangkan apa? Kenapa diserupakan? Jadi orang bisa semakin terinspirasi untuk memikirkan apa wajhu syibbihinya itu apa? Yang diserupakan dalam hal apa ini? Jadi menuntut nalar seseorang. Fi qoulihi ta'ala au kasaybim minas sama'i fihi dhulumatun. Ada tasbih tamsili. Hampir sama dengan yang tadi itu. Mathaluhum kama mathalidhi istauqada nara. Yang diserupakan itu adalah hal yang bermacam-macam. Sebuah kejadian. Yani yuntaza' min muta'addid. Dari banyak hal yang diserupakan itu. Haitsu syabbahal Islam ya au kasaybim minas sama' fihi dhulumat wa ra'dun wa barqun, kan begitu ayatnya. Au kasaybim minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun. Ada syabbahal Islam bil matar. Islam diserupakan dengan hujan. Li'annal qulub. Kenapa Islam disamakan dengan saib? Saib itu seperti Islam begitulah. Islam itu seperti saibnya ini. Li'annal quluba tahya bihi kahayatil ardi bil ma'. Karena hati itu hidup dengan air hujan itu. Li'annal quluba tahya bihi, karena hati itu hidup dengan Islam begitu. Hati itu bisa hidup dengan Islam sebagaimana bumi bisa hidup dengan air hujan. Nah, ini penyerupaan pertama. Tapi enggak harus lewat, kalau hanya satu saja penyerupaannya bukan tasbih tamsili. Penyerupaan harus banyak. Nah, maka penyerupaan yang lain. Wa syabbaha syubuhatil kufar bidzulumat, dan menyerupakan keraguan-raguan kekafiran itu dengan adzulumat, dengan kegelapan, fihi dzulumat gitu. Ya, ini di dalam Islam mereka itu ada keraguan-raguan kekafiran gitu. Kemudian fihi dzulumatun lumatu wa ra'du wa barq. Ada juga ra'dun wa ma fil Qur'ani minal wa'di, janji itu, janji Quran diserupakan dengan ra'dun, dengan petir. Kemudian ancaman-ancaman dalam Al-Qur'an diserupakan dengan kilat. Ini wa ma fil Qur'an minal wa'di wal wa'id bir ra'di wal barqi. Jadi yang diserupakan tidak satu tapi banyak. Nah, itu namanya tasbih tamsili. Fi qoulihi ta'ala au kasaybim minas sama'i fihi dhulumat. Dalam ayat yang sama, penggalan ayat yang sama. Ijazun bil hadfi. Ada ijaz dengan membuang atau elipsis istilahnya. Ja'a fil burhan, dalam kitab Al-Burhan dijelaskan Al-Burhan fi ulumil Quran. Fa inna takdir, yang dikira-kirakan adalah kamathali dzawi sayyibin. Sebagaimana perumpamaannya. Masal ini makna bisa sifat ya. Sebagaimana sifat orang yang memiliki hujan, begitu. Sebagaimana sifat orang yang memiliki hujan. Fahudifal mudhofu wal mudhofu ilaih. Lalu mudhof itu masal dan dawi, ini mudhof ilaihnya dibuang. Fahudifal mudhof wal mudhof ilaih. Kamathali dawi sayyibin. Masal ini dibuang mudhofnya, dawi dibuang mudhof ilaihnya, menjadi kasayyibin. Begitu. Kenapa kok dibuang? Kenapa sih orang kok mengira-ngirakan sejauh ini? Kok nggak disamakan aja, langsung aja? Ini ada alasannya. Yang menjelaskan adalah Imam Az-Zarkashi dalam Al-Burhan. Amma hadful mudhaf, kenapa mudhaf masal ini dibuang? Mudhafnya kan masal tadi. Kamathali dawi sayyibin. Masal ini mudhaf dibuang kenapa? Faliqarinati atfihi ala kamathalil ladzi istauqada nara. Sudah diatafkan pada kata kamathalil ladzi istauqada nara. Kamathalil ladzi istauqada nara. Kamathali ini juga kamathali mestinya, tapi dibuang ini.
Jadi dibuang karena diatafkan pada kamatsalladzi istauqada nara. Maka menjadi kadawi soibin, ya, kadawi soibin. Masal sudah dibuang. Wa ammal mudhaf ilaih, adapun pembuangan mudhaf ilaih kadawi soibin, dawinya dibuang sekarang kenapa? Falidalalati yaj'aluna asabi'ahum fi adzanihim. Karena lafaz atau penggalan ayat yaj'aluna asabi'ahum fi adzanihim menunjukkan dawi itu. Yaj'aluna asabi'ahum, mereka, ya, mereka memasukkan atau menjadikan tangan mereka ke telinga mereka. Mereka. Nah, merekanya mana? Ya dawi itu, dawi soibin ini, orang yang memiliki hujan, orang yang berada dalam hujan begitu. Dawi soibin artinya orang yang berada dalam hujan. Orang yang ditimpa hujan kalau dalam terjemah Quran itu, terjemah Mushaf Kemenak. Mereka yang ditimpa hujan, orang yang ditimpa hujan. Harus ada orangnya di sini. Bukan diserupakan dengan hujannya, bukan. Diserupakan dengan orang yang kehujanan. Nah, itu intinya. Tapi orangnya dihapus di dalam lafadznya, tapi cukup ditunjukkan dengan kalimat yaj'aluna asabi'ahum. Dan yaj'aluna artinya mereka. Mereka itu siapa? Yang tadi kehujanan. Kalau disamakan dengan hujan, yaj'alunanya mana? Merekanya dari mana ini? Nah, enggak ada. Itu maksudnya. Maka kadawi soibin. Nah, dawi soibin inilah nanti orang-orang yang kehujanan inilah yang memasukkan tangannya ke telinga. Karena takut dengan petir itu, halilintar itu. Nanti ada ceritanya. Fa'a'adad domiro alaihi majmu'an. Maka domirnya kembalinya jamak. Yaj'aluna asabi'ahum, hum itu. Fi adanihim. Wa innama suyyira ila hadat takdir. Kenapa kok harus dikira-kirakan seperti ini? Li'anna tashbiha, karena penyerupaan itu sebenarnya baina sifatil munafikin, antara sifat orang munafik wa sifati dawis soibi, dan sifat orang yang kehujanan. Bukan menyerupakan sifat orang munafik dengan hujan. Tidak, apa istilahnya? Tidak pas. Apel to apel. Menyerupakan munafik, orang munafik dengan hujan, enggak cocok. Menyerupakan orang munafik dengan orang yang kehujanan, nah, itu baru cocok. Sama-sama orang ke orang. Itu maksudnya. La baina sifatil munafikin wa dawis soibi. Bukan antara sifatnya orang munafik dan kehujanan tadi. Tapi sama-sama sifatnya. Yang diserupakan itu sama sifat-sifat. Sifat orang yang munafik diserupakan dengan sifatnya orang yang kehujanan. Pas itu penyerupaannya. Fi qoulihi ta'ala fihi dhulumat. Ijazun bil hadfi. Ada yang dibuang di sini wa taqdiru fi waqtihi dhulumat. Jadi fi waqtihi, dalam waktu hujan itu ada kegelapan. Kalau di hujan ada kegelapan? Enggak ada. Dalam hujan ada kegelapan? Enggak bisa. Di waktu itu ada kegelapan baru mungkin. Maka ini ada ijaz bil hadfi. Fi qoulihi ta'ala wa ra'dun wa barqun. Ini aja ada fanut tankid. At-tankid. Jadi at-tankid itu adalah seni untuk menyebutkan sebuah kata mufradat ya atau apa ya. Yang ini mempunyai faedah yang hanya bisa dipahami setelah dipikirkan, setelah direnungkan. Jadi ada nuktahnya, nuktah balaghiyah, ada konsep, ada faedah yang diketahui setelah dipikirkan. Ini fanut tankid. Jadi tidak sembarang orang bisa sampai pada kesimpulan ini, tankid ini. Makanya contoh tankid ini sangat ijtihadi ya, tergantung orang yang ijtihad, yang mencari-cari itu. Di sini misalkan afradar ra'da haitsu afradar ra'da wal barqa. Kenapa kok ra'dun dan barqun ini adalah mufrad? Padahal dhulumat ini jamak. Tapi ra'dun dan barqun ini adalah mufrad. Wa dhahirul kalami wa siyaquhu yastaujibani jam'ahuma. Padahal konteks kalimat itu menuntut untuk dijamakkan mestinya. Ru'udun wa burukun misalnya. Dhulumatu wa ru'udun wa burukun misalnya.
Karena dulumat jamak, mestinya ini jamak juga. Loh kok mufrad? Nah, ini ada rahasianya begitu. Qala kama jama'a dulumat, sebagaimana dijamakkan dalam dulumat. Qala Muhyiddin Darwis, Imam Syekh Muhyiddin Darwis mengatakan, innama janahal Qur'anu ilal ifrad. Quran itu memakai mufrad, ra'dun wa barkun, linuktatin hamah. Karena ada faedah yang penting. Wahia, yaitu annal barqa war ra'da lama kana fil asli masdaraini. Mereka itu masdar. Ra'dun barkun itu masdar. Masdar dari kata-kata ra'ada dan baroko. Masdar itu secara bahasa tidak boleh dijamakkan. Jadi Allah itu memperhatikan hal-hal seperti ini. Wal masadir la tujma'. Masdar itu tidak boleh dijamakkan. Misalkan Quran ini kan masuk masdar wazannya. Tidak ada jamaknya. Yuqalu ra'adat as-sama'u ra'dan. Ra'dan ini jamak, masdar dari ra'adah. Tidak ada jamaknya. Wa baraqat as-sama'u barqon. Nah, barqon juga masdar. Ru'ya hukmul asli. Maka Allah ini dengan tentu kemahannya segalanya itu memperhatikan di dalam hal ini hukum asalnya. Hukum asal dari ra'dun dan barqun itu masdar tidak boleh dijamak. Bi anturika jam'uhuma. Maka tidak dijamakkan di dalam ayat ini. Wa in urida ma'nal jam'i, meskipun yang dimaksudkan adalah jamak. Kenapa? Karena yang terjadi ketika hujan itu tidak mungkin satu kali petir atau satu kali kilat. Selalu berkali-kali. Jadi fihi dulumatun wa ra'dun itu maknanya berkali-kali. Meskipun kalimatnya adalah mufrad. Fi qoulihi ta'ala yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Ini majaz mursal bi itlaqil kulli alal juz'i. Ay yaj'aluna anamilahum. Yaitu memasukkan tangan itu maksudnya jari itu maksudnya memasukkan ujung jari saja. Menyumbat telinga dengan jari. Itu maksudnya ujung jari. Karena kalau semua jari masuk menyumbat telinga tidak bisa. Yang bisa masuk adalah ujungnya saja. Maka ini menyebut seluruh jari, maknanya maksudnya hanyalah seujung jari saja. Itlaqul kul iradatul juz. Ayyaj'aluna anamilahum wa hiya atraful asabi, ujung-ujung jarinya. Fi qoulihi minas sawaiki ijazun bihadfil mudhaf. Ini ada mudhaf yang dibuang. Wa taqdir min ajlis sawaiki. Ada ajlinya di sini atau min khaufis sawaik karena takut petir ya. Atau halilintar. Fi qoulihi ta'ala yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakhtaf maknanya menyambar. Kilat menyambar. Isti'arah, ini ada isti'arah. Dalam kitab Talhisul Bayan dijelaskan wahadi isti'arah. Ini adalah isti'arah. Wal murad yakadul barqu yadhabu bi absarihim. Menyambar penglihatan ya. Menyambar penglihatan itu maksudnya adalah menghilangkan penglihatan. Loh, kok begitu? Yang bisa nyambar itu bukan petir. Petir itu tidak menyambar. Ya, menyambar itu adalah misalkan binatang menyambar makanan. Nah, kalimat menyambar itu ini dipinjam oleh Allah untuk menggambarkan kedahsyatan dari kilauan cahayanya. Jadi wal murad yakadul barqu yadhabu bi absarihim. Ini maknanya, menghilangkan penglihatan mereka. Kenapa kok disamakan itu? Min quwwati imadhihi, karena kuatnya sinarnya kilat itu, wa syiddati iltimaihi, dan kelebatan kilauannya. Wa dalil ala dzalika qauluhu ta'ala. Nah, ini dikuatkan dengan ayat yang lain di dalam surat An-Nur, yakadu sana barqihi yadhabu bil absar. Jadi yang menghilangkan kilauan kilatnya. Yadhab. Nah, di sini yadhab bukan yakhtaf. Yadhabu bil absar. Ini menghilangkan penglihatan atau pandangannya.
Nah, yakhtaf itu berarti isti'arah, meminjam kata untuk kata ini, untuk makna ini. Wa muhasalul makna yang dihasilkan adalah takadu absaruhum tadhab. Hampir saja penglihatan mereka hilang inda ru'yatil barqi, ketika melihat kilat. Faja'ala Allahu ta'ala al-fi'la. Allah lalu menjadikan kata kerja yakhtaf itu lil barqi, untuk kilat. Dunaha, tidak menggunakan absar, ya, tidak menggunakan tadhab, tidak lagi menggunakan kata tadhabu Allah itu di dalam ayat ini Al-Baqarah. Lima kana sababu fi dhahabiha, karena yakhtaf itu kelebatannya tadi itu menghilangkan, menjadi sebab hilangnya pandangan. Maka Allah menggunakan yakhtafu, kata kerja yakhtaf. Fi qoulihi ta'ala adha'a lahum masyawfih, ada ijaz bihadfil mudhaf. Ada ringkas ya di sini. Ijaz itu memang banyak sekali ya. Bahkan beberapa ulama mengatakan inti dari balaghah itu adalah ijaz. Dilakukan banyak sekali. Ijaz bihadfil mudhaf, ada yang dibuang di sini, mudhaf yaitu wa taqdir fi dhaihi, ya adha'a lahum masyau fi dhaihi. Jadi berjalan dalam apa? Dalam cahayanya. Au yakunu takdir, atau yang dikira-kirakan adalah takdir itu adalah perkiraan kalimat lengkapnya bagaimana gitu. Tentu kalau dibandingkan antara kalimat yang dikira-kirakan dengan kalimat aslinya, ya lebih kuat aslinya. Karena aslinya ini ijaznya di situ. Yang pelengkap, kalimat yang lengkap ini adalah kalimat yang dikira-kirakan saja. Jika tidak dibuang maka seperti ini, begitu maksudnya. Au yakunu takdir kullama adha'a lahumul barqu at-tariqa, ini adha'a ya dengan hamzah ya. Kullama adha'a lahum al-barqu at-tariqa masyau fi tariqihi, atau setiap kali kilat itu menyinari mereka, menyinari jalan mereka, masyau fi tariqihi, mereka jalan dalam jalannya itu. Lalu melanjutkan perjalanan dalam jalannya itu. Ketika kilat berkelebat, maka jalannya menjadi terang. Baru mereka berjalan. Ini fi tariqihi. Masyau fihi fi tariqihi. Dalam jalannya. Toriknya dibuang, dihapus. Ini versi kedua. Versi pertama, fi dhaihi, dalam cahayanya, gitu. Fi qoulihi ta'ala walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim. Di sini ada ijaz bihadfi maf'ulil masyiah. Ijaz dengan menghapus objek dari sya'allah. Walau sya'allahu, jika Allah menghendaki apa? Kan tidak disebutkan di sini. Langsung jawabannya, maka Allah akan menghilangkan pendengaran mereka. Jika Allah menghendaki, ya, perhatikan kalimatnya, jika Allah menghendaki, Allah akan menghilangkan pendengaran mereka. Pertanyaannya, menghendaki apa? Nah, ini dibuang. Normalnya atau takdirnya, kalimat yang dikira-kirakan adalah jika Allah menghendaki menghilangkan pendengaran mereka, maka Allah menghilangkan pendengaran mereka. Nah, di dalam kalimat Al-Quran, rata-rata maf'ulnya masyiah ini dibuang. Karena sudah ditunjukkan oleh jawabannya. Jadi, jika aku mau, misalkan ya, jika aku mau, aku tidur di rumahmu. Nah, jika aku mau untuk tidur di rumahmu, aku akan tidur di rumahmu. Tapi kalimat jika aku mau tidur di rumahmu itu dibuang, tidur di rumahmu, diganti langsung pada jawabannya. Jika aku mau, maka aku tidur di rumahmu. Berarti apa? Berarti kalau mau dipahami lagi, berarti tidak begitu. Berarti tidak terjadi itu. Ini hanya kalau mau, andai kata berkehendak, ya hilanglah pendengaran mereka itu. Walau sya'allah lahda bisam'ihim wa takdir lau sya'allahu an yadhaba bisam'ihim, jika Allah berkehendak menghilangkan
pendengaran mereka, la dhahaba bisam'ihim, maka pasti Allah akan menghilangkan pendengaran mereka. Nah, di dalam terjemah, misalkan, sekiranya Allah mengendaki, niscaya Allah akan hilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Nah, mengendaki apa? Dihapuskan. Kenapa kok dihapus? Sudah dipahami dari jawabannya. Gitu. Kalau disebutkan terlalu panjang, misalkan ya ini ya, disebutkan yang tidak dihapus misal. Walau sya'allahu an yadhhaba bisam'ihim wa absarihim la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Ini kan panjang sekali nanti. Nah, Quran tidak begitu. Karena ijaz ini adalah min simat al-balaghah. Balaghah itu diantara ciri khususnya ya ijaz, ringkas. Orang bisa berkata dengan kalimat yang ringkas tapi mengena, itulah tanda dia baligh, ahli balaghah. Nah, makanya di dalam Al-Quran ini hanya berapa ribu ayat, 6.000 sekian ayat. Tapi bisa mencakup segala hal, penafsirannya pun bermacam-macam. Ada yang sampai 840 jilid penafsiran Al-Quran. Namanya Jannatul Mustaq. Ada yang 50 jilid, ada yang 45 jilid. Yang rata-rata ada di perpustakaan-perpustakaan ya, yang 50-an jilid, 40, 30 yang beredar. Itu hanya menjelaskan yang 6.000-an ayat tadi. Kenapa? Ini menunjukkan ijaznya, menunjukkan sangat ringkas Al-Quran itu. Ya, ini. Oleh karena itu, ini bukti atau ini adalah petunjuk bahwa Quran ini pasti ada balaghahnya, pasti ada balaghahnya karena ijaz, karena ringkas. Nah, mungkin cukup sekian untuk penafsiran atau balaghah sampai ayat 20 ya, ayat 16 sampai ayat 20. Kita akhiri Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin.